Putri gimana Bu Putri tadi? Pak Sambo dipidana mati, Bu. Tanggapannya Bu. Bu, Pak Sambo dipidana mati, Bu. Bu. Bu, Pak Sambo dipidana mati, Bu. Bu, Ibu Putri sedikit, Bu. Bu, Pak Sambo dipidana mati gimana, Bu? Bu ayo Bu. Bu. Sedikit ya, Bu. Bu Putri komentar dikit, Bu. Pak Sambo dipidana mati, Bu. Bu sedih nggak? Bu Putri sedih nggak, Bu? Bu Putri sedikit ke sini, Bu. Itu dia adalah cuplikan. Saya coba tadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sempat menunggui Putri Chandrawati, kita menyebutnya sekarang terpidana 20 tahun penjara, Putri Chandrawati, untuk memintai responnya atau tanggapannya setelah sang suami sebelumnya di persidangan yang dimulai pada siang hingga sore hari dipidana dengan hukuman maksimal di pasal 340 KUH pidana atau pembunuhan berencana dengan pidana mati. Banyak terkejut memang karena beberapa waktu sebelum pembacaan vonis sempat beredar dan ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada upaya di bawah tangan untuk bisa mengintervensi vonis hakim. Saya ajak Anda untuk ngobrol atau berbincang dengan sejumlah narasumber bergabung secara virtual. Saya sapa, selamat malam, ada pakar hukum pidana Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Selamat malam. Bergabung juga bersama kita ada Bang Mansur Febrian, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam, Bang Mansur. Masih di mute tampaknya, Anda mungkin bisa bantu untuk unmute di device pribadi. Selamat malam Mbak Christian, selamat malam Prof. Selamat malam. Terima kasih. Ini Bang Mansur senyum-senyum paling manis saya rasa. Saya ikuti sekali bagaimana Bang Mansur tampil di banyak media, tapi ini tampaknya senyum paling bahagia. Karena memang diputus ultra petita oleh majelis hakim. Prof, seperti yang kita obrolkan ya, kita sempat mengundang Prof di acara obrolan malam di TV juga, bahwa ada derajat kesalahan yang seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk bisa menetapkan apakah hukuman maksimal, hukuman derajat kedua atau derajat ketiga di pidana atau pasal 340 KUH pidana. Ini dipidana maksimal, Prof. Anda melihat inilah seharusnya konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum alih-alih ia menuntut 20 tahun atau mereka menuntut 20 tahun penjara pada persidangan sebelumnya? Ya, saya kira apa yang diputuskan oleh majelis hakim untuk Freddy Sambo ini harus dilihat bahwa perbuatan dia itu kumulatif ya. Tidak hanya pembunuhan berencana, tapi kemudian juga obstruction of justice, terus kemudian tindak pidana ITE. Sehingga derajat kesalahannya ini sangat berlapis dan kemudian banyak hal yang menyebabkan dia tidak mendapatkan alasan yang meringankan. Tetapi begitu banyak deretan hal-hal yang memberatkan kepada yang bersangkutan. Sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa yang adil untuk Sambo adalah hukuman mati. Maka untuk itu, ini adalah sebuah vonis yang sudah banyak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam rangka memberikan keadilan bagi korban maupun keluarga korban dan sekaligus memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran dalam konteks kehidupan kita supaya orang tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena ketika memiliki kewenangan maupun memiliki kekuasaan. Demikian pula kalau kita cermati putusan terhadap Ibu PC juga saya kira cukup signifikan dalam arti penjara maksimal yaitu 20 tahun gitu ya. Dengan demikian bahwa ini telah memenuhi rasa keadilan dalam konteks korban maupun keluarga korban bahwa hakim menjatuhkan penjara maksimalnya. Kenapa berbeda dengan Sambo? Tentunya adalah tadi Sambo adalah akumulasi dari pidana-pidana yang lain. Sementara kalau Ibu PC ini adalah dalam konteks perbuatan pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Namun demikian sebetulnya yang masih menjadi misteri yang belum terjawab dalam persidangan ini yang diharapkan semuanya menjadi terang benderang adalah tentang motif. Di mana motif tadi kan yang berkembang dalam cerita-cerita itu ada tiga.
pelecehan seksual, kemudian perkosaan, perselingkuhan, memang hakim menjawab dalam konteks 340 tadi, motif tidak diperlukan. Terlepas dari itu, ini masih menyisakan cerita lama, Ya. gitu, Mbak. Prof, tadi kami sempat mendengarkan di ruang sidang, Prof, hakim sedikit banyak mengatakan begini. Hakim meyakini tidak terjadi pelecehan seksual ataupun pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Brigadir Yosua sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan, dalam eksepsi, dalam pembelaan atau pledoi yang menjadi coba diusahakan menjadi alasan pembenar tindakan Verdi Sambo. Atau kalau kita coba bandingkan dengan surat tuntutan, Prof, jaksa masih meyakini ini adalah perselingkuhan. Anda mungkin bisa meluruskan bagaimana kami publik bisa menafsirkan, karena tentu menjadi pertanyaan nih. Selain menjadi motif, ya, lalu apa motifnya satu? Kemudian kalau hakim secara tegas menyatakan tidak meyakini ada pelecehan seksual, tidak meyakini ada pemerkosaan, apakah ini sudah dalam tanda petik membersihkan nama almarhum Brigadir Yosua secara serta-merta atau perlu ada permohonan maaf dari jaksa misalnya? Ya, saya kira konteks hakim memberikan pertimbangan bahwa tidak ada pelecehan seksual, tidak ada perkosaan, pada satu hal adalah untuk kemudian membantah tentang dalil-dalil dari terdakwa dan kemudian juga yang disampaikan oleh penasihat hukum, mengingat bahwa dalil-dalil tadi itu tidak ada bukti dan hakim memahami bahwa dalil itu tadi dalam rangka menjustifikasi sebagai sebuah reaksi atas tindakan yang disampaikan tadi itu. Artinya bahwa konstruksi ini dibangun dalam rangka untuk kemudian bisa mendapatkan keringanan. Artinya sebagai sebuah reaksi atas aksi yang kemudian dianggap tidak terpuji tadi itu. Namun kemudian tidak didukung dengan alat bukti yang valid. Nah, pada sisi yang lain memang menjadi menarik ketika kemudian jaksa penuntut umum secara tiba-tiba, secara mengejutkan, membuat sebuah uraian tentang adanya perselingkuhan. Apa sebetulnya background atau kemudian motif dari adanya perselingkuhan tadi itu yang disampaikan dalam tuntutan tadi, tuntutan yang sebelumnya itu, apakah sekedar untuk kemudian mematahkan tentang dalil dari terdakwa atau kemudian dari penasihat hukum, atau memang ada faktanya. Memang persoalannya adalah apakah kemudian ini menjadi sebuah hal yang harus diluruskan dalam konteks membersihkan nama korban, nama keluarga korban. Saya kira memang tidak cukup apa yang disampaikan oleh majelis hakim, meskipun itu sudah cukup memberikan dalam arti ya setidak-tidaknya melegakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa maupun dari penasihat hukum itu tidak benar adanya. Tetapi memang perlu ada sebuah mekanisme yang lebih pasti, yang lebih jelas tentang ketidakbenaran dalil-dalil tersebut. Dalam bentuk apa, Prof? Ya, memang saya kira bahwa selain misalnya dalam hal ini memang kalau jaksa penuntut umum meyakini atau kemudian mendalilkan adanya perselingkuhan kemudian tidak terbukti, makanya dalam hal ini misalnya kalau tadi disampaikan Mbak Christian untuk minta maaf, saya kira mungkin tidak dalam konteks itu, tetapi ya mungkin bisa dibersihkan dalam hal perbuatan atau kemudian upaya-upaya hukum yang lain supaya nantinya ini memang menjadi clean kepada korban. Memang ini ruang atau kemudian mekanismenya agak kemudian rumit ya. Apakah kemudian keluarga akan menuntut misalnya tentang pencemaran nama baik atau kemudian keterangan palsu ya, supaya kemudian menjadi clear dan clean nama korban ini. Karena memang ini termasuk melukai bagi korban maupun keluarganya gitu. Oke,